Indonesia. Indonesia, representing Southeast Asia. Midfield and defensively, we're in good shape. Although, of course, this result was a little bit blurry for us. But that's what we're going to work on this. On the fourth round is a new round, and then we need to be prepared. FIFA kirim kabar baik. Masuk undian realistis, Kluivert all-in round 4 yakin lolos. Door zijn. En, ja, ik denk gewoon niet goed genoeg aan de bal. En verdedigend al helemaal niet goed genoeg. 4 goals, dat mag niet gebeuren. Dus, of 4 of 3, ik weet niet. Het waren er 4, ja. Ik vind het bijna knap dat je hem nog kunt analyseren. Pemain keturunan berbandrol 208 miliar rupiah kirim kode keras ingin bela timnas Indonesia. FIFA kirim kabar baik. Masuk undian realistis, Kluivert all-in round 4 yakin lolos. Terlepas dari hasil dan skor akhir di Jepang, timnas Indonesia masih harus berjuang keras dalam perjalanan menuju panggung dunia. Tak hayal, semua masih punya harapan, namun juga harus berusaha lebih keras. Tim kepelatihan yang diwakili oleh Patrick Kluivert sudah menyampaikan misi mereka ke depannya. Jelas tidak mungkin timnas berdiam diri, karena akan ada sebuah rencana yang lebih matang. Diketahui, Piala Dunia masih belum sepenuhnya menjanjikan. Tapi, setelah round 3 usai, skuad Garuda pun dapat melihat pola baru untuk perjalanan ke depannya. Secara pot, sudah ada pembagian langsung secara otomatis. Hasil akhir atas Jepang memang tidak terlalu mempengaruhi. Hanya saja timnas rugi di ranking FIFA. Beruntungnya, FIFA mengumumkan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Sementara untuk round 4, Qatar bisa jadi musuh bebuyutan baru skuad Garuda. Negeri minyak tersebut tentu saja sudah cukup panas dalam hubungan sepak bola. Dan sekarang peluangnya sangat besar buat kembali bertarung. Lantas seberapa realistis peluang timnas untuk menaklukkan round 4? Perjuangan skuad Garuda menuju round 4. Setelah dibantai dengan skor 6 gol di Osaka, Jepang, kini round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi telah selesai. Perjuangan timnas Indonesia yang tergabung dalam grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain saling melakoni laga home away. Hasil manisnya, Garuda melaju ke round 4 bersama dengan Arab Saudi yang mencuri perwakilan grup C. Sedangkan perwakilan dari grup A ada Uni Emirat Arab dan Qatar. Kemudian grup B ada Irak dan Oman. Keenam negara yang lanjut pada round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti terbagi dalam 2 grup. Pada round 4 sendiri hanya diambil 2 negara posisi teratas di klasemen, yaitu posisi 1 dan 2. Posisi 1, setiap grup langsung mengamankan kaki mereka di gelaran Piala Dunia 2026. Sedangkan posisi kedua lanjut berjuang di round 5. Perlu diingat jika round 4 tidak ada lagi home away. Sebab, tiap grup akan ada tuan rumah masing-masing, seperti Qatar dan UAE yang kabarnya menjadi kandidat terkuat untuk jadi tuan rumah. Lebih lanjut, sebagai salah satu dari 6 tim tersisa, Indonesia akan memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun posisi di pot 3 membuat jalan timnas Indonesia menuju turnamen prestisius ini menjadi semakin gampang-gampang sulit. Yang mana, persaingan makin lebih ketat untuk memperebutkan 1 tiket langsung. Secara realistis yang dilawan skuad Garuda bukan lagi Australia atau Jepang, sebab keduanya sudah lolos lebih dulu. Berikut ini ada penjelasan terkait rincian pembagian pot yang sudah fix, antara lain. Pot 1 terdiri dari Saudi Arabia dan Qatar. Pot 2 terdiri Irak dan Uni Emirat Arab. Pot 3 terdiri dari Indonesia dan Oman. Diketahui, pembagian ini berdasarkan pada ranking FIFA terbaru yang jadi salah satu acuan utama penentuan pot. Meskipun Indonesia baru saja mencetak sejarah dengan untuk pertama kalinya menembus putaran keempat, Garuda tetap harus mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih berpengalaman. Setiap pot bisa saling bertemu.
Itu artinya Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab kemungkinan besar dapat menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya. Seperti Irak yang sudah seringkali mengalahkan Indonesia, secara persaingan mereka nampak kompetitif. Pemain tidak ada yang bermain kasar, tak main wasit dan bahkan secara sepak bola Irak, seperti sahabat dekat skuad Garuda. Lalu, secara pengalaman, Qatar baru memasuki Piala Dunia tahun 2022. Saat bertanding lebih sering menang, namun ada saja kontroversi yang terjadi. Sedangkan, Uni Emirat Arab hampir sama, tetapi secara performa hingga ranking FIFA jauh lebih unggul. Kabarnya, pada hasil ranking FIFA terbaru, skuad Merah Putih sejatinya mengalami lonjakan signifikan mencapai posisi 116 dunia. Kabar baik dari FIFA. Setelah kemenangan atas Cina, total mengalami 8 peningkatan ranking. Namun, saat kalah menghadapi Jepang justru membuat skuad Garuda kembali kehilangan poin. Untuk kabar baik dari FIFA, Indonesia hanya kehilangan 3,42 poin akibat kekalahan tersebut. Karena hasilnya buruk, hal ini membuat timnas Indonesia harus turun 2 posisi, sehingga saat ini berada di peringkat 118 ranking FIFA. Namun, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan. Karena meskipun kalah, selisih peringkat antara timnas Indonesia dengan Jepang yang hampir mencapai 100, membuat kehilangan poin yang dialami tidak terlalu signifikan. Sementara itu, dari tim kepelatihan Patrick Kluivert sudah memberikan tanggapan untuk round 4. Legenda Barcelona dan Ajax tersebut ternyata juga masih bingung dengan AFC yang disebut menunjuk Qatar dan UAE sebagai tuan rumah. Namun, bagi Coach Patrick, fokus utama adalah di skuad Garuda. Hasil atas tim Samurai Biru menjadi bahan evaluasi yang sangat penting buat bersaing lebih ketat. Kami belum tahu apa itu Saudi atau Arab. Kami mempelajari Jepang dengan sangat baik. Tetapi jika suatu negara memiliki pemain-pemain fantastis yang bermain di level tinggi di negara sendiri dan di luar negeri, ya begitulah adanya. Anda tahu saya mencoba yang terbaik, tapi itulah kualitas yang dimiliki Jepang di timnya. Kami dapat berbicara banyak cerita panjang tentang hal tersebut. Tetapi itulah faktanya bahwa Jepang adalah ukuran yang terlalu besar bagi kami malam ini, dan kami harus mengakuinya dan melanjutkan, kata Kluivert. Pemain keturunan berbanderol 208 miliar rupiah kirim kode keras ingin bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kalah 0-6 dari Jepang di laga terakhir grup C, timnas Indonesia masih memiliki asa lolos ke Piala Dunia. Sebelum luluh lantak di Osaka saat melawan Jepang, timnas Indonesia meraih kemenangan krusial 1-0 atas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Asa untuk timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 membuat sejumlah pemain keturunan Indonesia kirim-kirim kode ingin dilirik PSSI. Salah satu pemain potensial yang bisa dinaturalisasi ialah pemain PSV, Ryan Flamingo. Ryan Flamingo bahkan di keterangan bio akun Instagram miliknya mencantumkan bendera Indonesia kode keras, bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Terbaru, Ryan Flamingo menuliskan komentar pada postingan Ula Romeni pasca kekalahan timnas Indonesia dari Jepang. Next round he, komentar Ryan Flamingo disertai tanda hati di postingan Ula Romeni. Komentar dari pemain keturunan Indonesia berbanderol 208 miliar rupiah itu pun mendapat perhatian netizen. Netizen itu pun merayu Ryan Flamingo untuk mengikuti jejak Ula Romeni dan kawan-kawan untuk membela timnas Indonesia. Pemain keturunan berbanderol 208 miliar rupiah kirim kode keras ingin bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kalah 0-6 dari Jepang di laga terakhir grup C, timnas Indonesia masih memiliki asa lolos ke Piala Dunia. Sebelum luluh lantak di Osaka saat melawan Jepang, timnas Indonesia meraih kemenangan krusial 1-0 atas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Asa untuk timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 membuat sejumlah pemain keturunan Indonesia kirim-kirim kode ingin dilirik PSSI. Salah satu pemain potensial yang bisa dinaturalisasi ialah pemain PSV, Ryan Flamingo.
Rian Flamingo bahkan di keterangan bio akun Instagram miliknya mencantumkan bendera Indonesia kode keras bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Terbaru, Rian Flamingo menuliskan komentar pada postingan Ula Romeni pasca kekalahan timnas Indonesia dari Jepang. Next round he, komentar Rian Flamingo disertai tanda hati di postingan Ula Romeni. Komentar dari pemain keturunan Indonesia berbanderol 208 miliar rupiah itu pun mendapat perhatian netizen. Netizen itu pun merayu Rian Flamingo untuk mengikuti jejak Ula Romeni dan kawan-kawan untuk membela timnas Indonesia.